Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan channel Gerbang Pemulihan dengan saya Widi. Dan renungan singkat hari ini, resik hari ini, saya akan menyampaikan satu tema yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dengan serius hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, yaitu tentang tema cemar. Saya ambil ayatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dalam Alkitab King James Version dikatakan, For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Kudus dan cemar, manakah yang Anda pilih, saudara? Hidup kudus adalah panggilan tertinggi umat manusia dari Allah kita yang menciptakan manusia itu, yang menciptakan kita. Namun sayangnya manusia lebih menyukai hidup cemar, saudara. Tetapi bahwa hidup kudus itu akan membawa dia kepada keselamatan, hidup kekal. Tetapi hidup cemar itu akan membawa dampak, yaitu dia akan ada di dalam kekekalan, kebinasaan yang kekal, saudara. Buktinya apa? Kenapa manusia lebih menyukai hidup cemar? Buktinya di dalam Alkitab banyak, saudara. Kita masih ingat Kain yang membunuh Habil, saudara. Dari mana itu dia bisa membunuh Habil, saudara? Itu jelas dari kehidupan Kain yang mulai cemar karena sejak dosa masuk ke dunia ini, maka semuanya menjadi cemar. Ada di dalam kutuk, saudara. Bukti berikutnya, Saul iri. Dia ingin membunuh Daud, saudara. Dari mana, saudara? Nafsu yang ingin membunuh itu, saudara. Inilah kondisi hidup cemar manusia dari dulu sampai sekarang, bahkan lebih lagi, saudara. Lalu Daud juga bersetubuh dengan Batseba. Dia berselingkuh dengan Batseba. Itu adalah satu tanda kehidupan manusia memilih kehidupan yang cemar daripada yang kudus, saudara. Nah, kata cemar ini dalam bahasa Yunani memiliki dua makna. Makna yang pertama, akatarsia, yaitu artinya kenajisan dalam nafsu, masalah moral. Nafsunya memperbudak manusia. Hidup dikuasai oleh nafsu adalah hal yang mengerikan, saudara. Jadi nafsu itu yang memperbudak, menguasai manusia. Orang seperti ini punya masalah moral, saudara, sehingga dia dikatakan hidup cemar. Kata kedua arti cemar, akatartos, yang artinya najis dalam pikiran atau tidak bersih. Nah, ada istilah di dalam anak muda ya, yang cukup kita kenal, yaitu pikiran kotor. Nah, ini sangat tepat menggambarkan kondisi kita, saudara. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi kenajisan dalam nafsu dan pikiran membuat hidup kita cemar, saudara. Perhatikan ini, kenajisan dalam nafsu dan pikiran membuat kita cemar, saudara. Nafsu ada banyak, saudara. Nafsu iri hati, nafsu seksual yang sangat berlebihan, yang menyimpang, saudara. Itu juga nafsu. Kenapa? Itu dikuasai, itu menguasai, memperbudak kehidupan manusia yang tadi memilih hidup cemar. Orang yang hidup cemar tidak layak untuk menghadap Tuhan, saudara. Nah, kata kedua yang penting yaitu arti kudus, saudara. Arti kudus dalam bahasa Yunani, hagiasmos, itu adalah artinya pengudusan hati dan kehidupan. Jika hati dikuduskan, maka semuanya menjadi kudus, saudara. Pikiran kita menjadi kudus, nafsu kita menjadi kudus, apapun yang kita lakukan menjadi kudus, saudara. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sangat penting kepada jemaat Tesalonika. Allah memanggil saudara dan saya bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kiranya pilihan-pilihan kita saat ini benar-benar tepat, sesuai keinginan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, supaya keselamatan yang ada di dalam hidup kita tidak hilang begitu saja, saudara. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini, saudara. Kiranya dukungan saudara membuat channel ini semakin banyak untuk memberkati orang, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.